Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto momen dirinya bersama Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dan Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Momen kebersamaan itu terjadi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Senin kemarin. Melalui akun Instagramnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunggah 4 foto yang memuat kebersamaan itu. Ia terlihat menemani Presiden Prabowo Subianto berbincang dengan Megawati. Dalam foto lainnya, putra mantan Presiden Jokowi itu terlihat membungkuk dan menyalami Tri Sutrisno yang juga Wakil Ketua Dewan Pengarah BPIP. Momen salaman ini juga disaksikan oleh Megawati. Sementara foto lainnya, Gibran duduk satu meja bersama Prabowo, Megawati, dan Tri Sutrisno. Momen menarik saat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta 2 Juni 2025. Untuk pertama kalinya Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri bertemu dalam satu forum resmi. Ketiganya bahkan sempat ngobrol semeja sebelum mengikuti upacara. Meja oval besar di Gedung Pancasila menjadi saksi momen keakraban Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Kepala negara menghampiri Mega yang sudah bersebelahan dengan mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Tidak ada kesan tegang dalam pertemuan itu, malah sebaliknya mereka sangat akrab. Sesekali Prabowo, Megawati, Gibran serta Tri Sutrisno bahkan tertawa kecil mendengar cerita satu sama lain. Momen ini jarang terjadi mengingat situasi politik pasca Pilpres 2024. Presiden Prabowo sebelumnya sekali bertemu dengan Megawati di Tuku Umar beberapa waktu lalu. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, sih. Dietnya berhasil. Lama ini katanya Kalau pagi kopi. Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang ada di lokasi acara menceritakan momen pertemuan itu. Sekjen Partai Gerindra itu menyebut keakraban para tokoh bangsa di momen Hari Lahir Pancasila memberi harapan baik bagi persatuan Indonesia. Para pemimpin bangsa, tokoh bangsa duduk satu meja untuk bercanda, ngobrol, saling bersalaman, saling bersilaturahmi, dan saling bertegur sapa. Saya kira ini sebuah, di hari kita memperingati kelahiran Pancasila ini, saya kira momentum yang sangat bagus dan sangat mengharukan. Mendukung ada pertemuan lagi nggak Pak Muzani setelah ini? Mudah-mudahan, iya, sepertinya begitu. Mas Gibran sempat ngomong nggak dengan Bu Mega? Ya, menanyakan kesehatan ibu segala macam. Berarti Pak bisa menandakan bahwa PDIP bakal merapat ke pemerintahan mungkin lebih banyak. Ya, ini peristiwa yang terjadi hari ini. Saya menceritakannya itu. Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adip Miftatul menilai pertemuan itu bak oase sesaat di tengah panasnya suhu politik pasca Pilpres 2024. Kedua tokoh akrab meski tak berada dalam satu perahu politik atau koalisi. Ini sebuah oase gitu. Ketika pemimpin itu mau bareng duduk segala macam, ini kan saya kira baik untuk peta politik kita ya kan. Karena kan Pak Prabowo itu kan kalau saya melihat bahwa dia sangat memahami dan menyetujui bahwa politik itu harus soft, harus akur, karena di situ kan ada efek ekonomi, efek sosial yang saya kira bisa menjadi landai begitu. Nah, ketika Bu Mega hadir, saya kira ya ini bisa dilihat sebuah kekompakan untuk sementara, saya katakan. Karena belum tentu juga, karena PDIP sendiri kan juga saya yakin PDIP itu kan sudah dirayu, sudah ditarik, ayo masuk ke kabinet, tetapi kan saya kira sampai hari ini kan tidak mau. Di sisi lain, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli tidak menyoal jika ada tafsir politik mengenai isu PDIP bergabung dengan pemerintahan menguat setelah hubungan Presiden Prabowo dengan Megawati semakin akrab. Menurut Gus Romli, PDIP saat ini tetap berada di luar pemerintah, namun mendukung seluruh program pemerintah yang pro rakyat. Tim Liputan Metro TV.
Ya, benarkah ada peluang rekonsiliasi pasca momen pertemuan Prabowo, Megawati, dan Gibran di hari lahir Pancasila Senin lalu? Kita akan membahasnya bersama dengan politikus PD Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, Waketum Joman, Andi Aswan, serta pakar komunikasi politik, Effendi Ghazali. Bang Ege, Pak Andi, dan Mas Seno, selamat malam semuanya. Malam Mas Kevin, Prof. Ege, Pak Andi. Malam Mas Kevin. Malam Ya. pemirsa. Terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Mas Seno dulu ya. Mas Seno, berhubung video yang kami terima itu terpotong dan tidak komplit, jadi nggak kelihatan tuh salamannya Bu Mega dengan Mas Gibran. Kemarin salaman nggak sih Bu Mega dengan Mas Gibran, Mas Seno? Ya, apapun yang terjadi di dalam ruangan itu Mas Kevin ya, tapi yang kemudian diinginkan untuk dikonsumsi oleh publik, oleh istana, itu kan momen itu. Makanya yang di momen-momen selain itu kan kesulitan semua kayaknya di banyak media berharap mencari momen yang lebih utuh juga masih sulit untuk menangkap atau mendapatkannya. Artinya ya pesan komunikasinya adalah ya momentum waktu Presiden Prabowo itu yang salaman dan berinteraksi secara akrab dengan Ibu Mega, kemudian dengan Pak Tri Sutrisno. Apalagi kalau dilihat di dalam momentum kemarin, itu kan bukan momentum pertemuan politik, tetapi itu kan momentum acara formal kenegaraan. Apalagi yang menyangkut soal Pancasila. Kita tahu bahwa Bu Mega adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Demikian pula Pak Tri Sutrisno, Wakil Ketua Dewan Pengarah. Artinya dengan seragam resmi lengkap hadir ke sana Ibu Mega dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan BPIP, Dewan Pengarah BPIP. Maka di dalam pertemuan itu Ibu Mega menghormati undangan Presiden dengan seluruh serangkaian acara yang hadir, yang hadirin yang ikut hadir, yang sudah disiapkan. Tentu Ibu Mega menghormati. Nah, persoalan soal politik yang lain gitu ya, dinamika dengan tokoh-tokoh dan kemudian berkaitan dengan prinsip-prinsip politik PDI Perjuangan sebagai peran Bu Mega yang lain sebagai Ketua Umum Partai, saya kira itu adalah suatu hal yang sifatnya independen dan selama ini juga sudah jelas bagaimana sikap dan pemikiran pandangan politik PDI Perjuangan. Tetapi apapun, meskipun sampai sejauh ini kami berada di luar pemerintah, kami tetap menghargai dan menghormati Presiden Prabowo dan visi beliau untuk rakyat. Itu Mas. Ya, Mas Seno, tapi ini momen pertemuan pertama ya, setelah momen pertemuan pertama Bu Mega dan Mas Gibran setelah Mas Gibran dipecat dari PDIP, betul ya? Ya, kalau di depan publik dan di belakang publik sekalipun, saya rasa ini adalah momen pertemuan pertama. Dan itu kan clear ya, masyarakat sudah melihat. Meskipun secara kenegaraan Ibu Mega hadir sebagai seorang negarawan, Presiden RI kelima dan Ketua Dewan Pengarah BPIP, tetapi kalau relasi dengan kader atau mantan kadernya, itu saya kira PDI Perjuangan tidak goyang kanan dan kiri, tidak melakukan namanya poco-poco politik. Kalau sudah iya ya iya, kalau tidak ya iya. Jadi seia sekata dengan apa yang disampaikan dan konsekuen di situ. Nah itu kan sesuai dengan tradisi Founding Fathers dan Founding Mothers kita. Kalaupun ada perbedaan pandangan politik, ya kalau bertemu secara personal di acara-acara yang sifatnya kenegaraan, ya melebur saja bertemu. Tetapi bukan berarti itu harus melakukan suatu kompromi politik karena adanya pertemuan-pertemuan tersebut. Saya rasa itu. Oke, Bang Age, kita belum tahu beneran salaman atau enggak, tapi paling enggak sudah ketemu secara resmi, sudah duduk semeja, sudah ngobrol katanya. Menurut Anda seberapa besar dampak pertemuan ini untuk hubungan Bu Mega dan keluarga Jokowi? Bang Age. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu sakti tidak hanya satu hari, sepanjang tahun, sepanjang masa. Karena dia sakti, maka saya harus presisi. Sakti itu antara lain presisi. Jadi memang sulit menilai keakraban atau umbar kedekatan ini, karena saya coba cari, nggak ketemu videonya. Baik salaman maupun yang disebut oleh Ketua MPR itu sebagai bercanda kecil gitu ya. Ada juga media yang menyebutnya sebagai bercanda atau bergurau kecil. Jadi yang mau saya katakan, kita tentu saja bersyukur bahwa ini adalah Hari Kesaktian Pancasila, salah satu silanya Persatuan Indonesia. Kita menyaksikan negarawan-negarawan yang hadir di situ kebetulan. Momentum ini tentu saja ada Ketua Dewan Pengarah, Wakil Ketua Dewan Pengarah ya, Bu Megawati, kemudian Pak Tri Sutrisno, serta menurut saya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memainkan peranannya dalam kondisi politik saat ini ketika Hari Kesaktian Pancasila itu sangat hebat, sangat luar biasa, sangat cerdas gitu ya. Nah, apa alasan saya? Itu saya ingin mengatakan begini. Ini Mas Seno tadi bilang produksi dari istana barangkali ya.
gambar-gambar ini ya. Saya nggak tahu apakah dari media istana atau semua media menampilkannya, tapi gambarnya agak seragam saya lihat dan tidak terlihat momentum salaman tadi, serta tidak terlihat juga gurauan-gurauan yang langsung dan lepas. Tapi bahwa Gibran mengangkatnya dalam konteks kedekatan, tentu kita gembira juga melihat ada anak muda yang bersalaman juga dengan Pak Tri. Jangan lupa ada himbauan dari Forum Purnawirawan, kemudian bersalaman juga dengan Mega. Pada sisi lain, saya yakin bahwa Ibu Mega adalah sekali lagi orang yang sangat mempertahankan Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, sampai mengatakan jangan diatur-atur seperti negara ini negara nenek moyangmu misalnya. Tetapi sekali lagi ini harapan kita semua yang menggembirakan kita, dan Pak Prabowo menurut saya menjadi mediator yang baik dalam konteks ini. Kevin Egan dan para pemirsa, kadang-kadang dalam komunikasi itu tidak menyinggung sesuatu juga sudah berkomunikasi. Saya tidak tahu ya siapa yang tidak hidup ini suaranya tidak di-muted, tapi maksud saya ketika Pak Prabowo tidak secara khusus memberikan pesan tertentu tentang kehadiran Gibran, dia sudah berkomunikasi sebagai presiden yang cerdas, dan juga ketika membiarkan Ibu Megawati yang berjalan di depan, karena ini adalah momentum Hari Kesaktian Pancasila, sehingga akhirnya Pak Gibran juga tidak terlihat awkward ya, atau tidak terlihat seperti canggung gitu. Demikian Kevin Egan. Ya, Bang Ege, saya ralat sedikit ya. Kemarin itu bertemunya dalam rangka hari lahir Pancasila ya, Bang Ege ya. Kalau Hari Kesaktian Pancasila itu 1 Oktober. Tapi menurut Bang Ege sendiri kemudian itu makna pertemuan itu untuk hubungan Megawati dan keluarga Jokowi itu semakin cair tidak akhirnya kemudian? Ya, saya belum bisa sampai ke sana karena dua halnya. Ada Bang Andi Aswan ya. Pada hari lahir Pancasilanya ini sebetulnya kan kita harapkan juga Pak Jokowi hadir ya. Tapi Pak Jokowi menurut keterangan itu sedang terdapat alergi kulit kalau nggak salah ya, menurut keterangan dari ajudannya, sehingga tidak hadir pada hari lahir Pancasila ini. Sementara konteks berdiskusi dengan Gibran itu belum terlihat, Kevin Egan. Jadi kalau kita berbicara konteks ilmu komunikasinya, barangkali apa yang muncul di layar televisi ini adalah harapan bangsa Indonesia sejalan dengan hari lahirnya Pancasila. Ya, yang mempersatukan kita semua, ada unsur-unsur semua orang harusnya berpikir tentang masa depan negara ini bersama. Tapi bahwa balikan, saya rasa ada suatu sikap tegas dari Ibu Megawati, ya, dalam konteks, sekali lagi, yang lebih penting adalah Pancasila ada di dalam konstitusi Republik Indonesia, dan Ibu Megawati adalah negarawan yang paling berdiri di depan, ya, bersama dengan negarawan lain, mempertahankan konstitusi Republik Indonesia. Begitu, Kevin Egan. Ya, tadi hari lahir Pancasila ya. Pancasila tetap sakti lah, walaupun yang kita peringati hari lahirnya. Ya. Oke, baik. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, apakah momen pertemuan Bu Mega dengan Mas Gibran kemarin mungkin bisa menjadi momen awal rekonsiliasi antara Bu Mega dan Pak Jokowi? Ya, Mas Kevin, terima kasih. Tadi saya setuju dengan Bang Egy juga, bahwasanya memang pertemuan ini sangat berarti sekali bagi kita sebagai bangsa Indonesia ini. Bahwasanya seorang anak muda, seorang wakil presiden ya, menunjukkan kapasitas beliau, yang menempatkan posisi beliau kepada para senior-seniornya. Dan ini kita melihat bahwasanya kalau bicara rekonsiliasi ya, semua sebetulnya bisa rekonsiliasi ya. Sekarang bagaimana kita ini merendahkan egosentris kita, bagaimana kita bersama-sama membangun negara ini dengan kesatuan dan persatuan. Apa yang telah dicontohkan oleh Mas Gibran ya, dengan Pak Prabowo sebagai duit tunggal, sebagai presiden, wakil presiden, menunjukkan suatu kenegarawan. Pak Prabowo sendiri, beliau itu adalah orang yang selalu berpikiran baik kepada semua orang dan tidak ingin mempunyai musuh dalam hidupnya. Dan ini pembelajaran baik juga bagi kita sebagai anak muda, sebagai para politikus pemula nantinya juga yang akan terjun di bidang politik. Bagaimana kita mengurangi permusuhan-permusuhan yang ada dan kita tetap menjunjung dari persatuan kesatuan. Ini pembelajaran yang baik bagi kita. Untuk bicara rekonsiliasi dan sebagainya itu akan berjalan dengan baik. Walaupun dikatakan bagaimana PDIP itu sendiri sebagai mitra strategis dan mitra kritis pemerintah itu juga sangat kita apresiasi dan itu sangat mendukung sekali, karena biar bagaimanapun pemerintah juga membutuhkan suatu kritikan ya dari partnernya di parlemen untuk bagaimana membangun bangsa ini dengan ada pengawasan yang terpadu, sehingga
misi apapun cita yang digaungkan oleh Pak Prabowo dengan para pembantunya dapat dilakukan dengan baik. Begitu. Ya, baik. Mas Eno, Bu Mega ini kita ketahui lama absen ya di sejumlah agenda penting negara. Tapi kemarin kemudian hadir untuk bertemu Prabowo dan Mas Gibran. Bagaimana Mas Eno? Bertemu untuk merayakan hari lahir Pancasila, Mas. Jadi datang untuk merayakan itu. Jadi bukan untuk bertemu dengan presiden atau siapapun, tetapi karena ini undangan presiden berkaitan dengan Pancasila dan tugas Ibu Mega secara kenegaraan adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, maka Ibu hadir. Jadi ini perspektif yang berbeda ya. Datang bukan untuk bertemu orang per orang, tetapi datang karena menghormati undangan negara. Dan itu masih bersinggungan dengan tugas Ibu Mega di peran kenegaraannya. Itu yang satu. Yang kedua lalu kemudian soal rekonsiliasi segala macam. Nah, persoalannya kan simpel Mas Kevin. Memang Republik ini kan didirikan atas dasar perbedaan-perbedaan. Gitu. Dan Pilpres itu untuk merayakan perbedaan-perbedaan itu. Kalau tidak ada perbedaan, ya terus ngapain kita pemilu gitu kan? Satu aja udah. Dan kalau setelah pemilu kemudian dianggap perlu direkonsiliasi lah, terus filosofinya ngapain kita adain pemilu gitu? Wong itu memang diberikan channel dan kanalnya kok untuk kita berbeda, berdebat, kemudian berbeda pandangan politik, sikap politik, pendirian politik dan seterusnya. Dan soal itu tentu kita nggak bisa maksa orang lain untuk harus sama dengan kami. Tetapi bukan berarti kemudian kami juga pada saat bertemu dengan orang ABCDE, itu otomatis kami juga harus sepakat seia gitu dengan orang-orang yang berbeda, itu tentu tidak seperti itu. Nah, dalam prinsip itu, maka saya rasa kalau bicara rekonsiliasi, saya bingung juga apa yang direkonsiliasi gitu pasca Pilpres. Kalau memang ada yang berbeda, kami memang dari Pilpres menyuarakan pentingnya, tadi disinggung Prof. Ege, pentingnya konstitusi, pentingnya Pancasila, lalu dari berbagai program-program itu gimana agar punya visi kerakyatan, bagaimana agar pendorongan sistem meritokrasi di dalam politik kita dan sebagainya. Nah itu prinsip PDI Perjuangan. Kalau misalnya ada orang lain nggak sepakat dengan kami, apakah otomatis kami kemudian akan memaksa orang-orang untuk sama dengan kami? Nggak bisa juga. Tetapi bukan berarti kemudian kami harus sepakat, seia, sekata, semuanya kami mengikut membebek. Tentu bukan seperti itu. Oleh karena itu prinsipnya kalau kami ya sudah, kalau dianggap apa yang kami suarakan itu kira-kira tidak cocok dengan orang lain, ya silahkan kita berdebat di mekanisme-mekanisme dan prosedur yang konstitusional. Tetapi soal Pancasila, soal tugas panggilan kenegaraan, ya kami hadir dan menghormati undangan itu. Jadi ini nggak bisa dicampur-campur ini dalam konteks menghadapi itu. Itu Mas Kevin. Iya, tapi Bu Mega membuka kemungkinan untuk berbaikan kembali tidak dengan Pak Jokowi. Ini kan dianggap hubungannya tidak sama lagi seperti sebelum Pilpres, Mas Eno. Ya perbaikan itu kan dalam konteks yang saling. Gitu ya. Dan kalau dalam hal ini kan saya rasa sanksi organisasi terkait dengan sekian banyak kader, 27 kader itu sudah clear. Dan masyarakat sudah melihat itu sebagai bagian dari mekanisme internal PDI Perjuangan. Ini kalau dikaitkan dengan nama-nama orang yang tercantum dalam dokumen sanksi itu ya Mas ya. Dan itu kan bukan karena kita masalah orang per orang gitu. Bukan karena kita sensi, nggak suka, lalu jotaan, lalu berbaikan, kan bukan begitu. Tapi karena ini dalam konteks prinsip-prinsip yang tidak sama gitu. Yang kami anggap tidak sama, berupaya terus kami cari dialognya, tetapi kan ya nggak ketemu gitu di dalam banyak hal. Maka kalau mau kemudian ada istilah perbaikan itu tadi kan yang harus diperbaiki soal prinsip-prinsipnya itu dulu tuh. Dicarikan kesesuaian kesamaannya dulu. Nah kalau secara prinsip ini sudah tidak kemudian ketemu kesamaannya, lalu untuk apa kita pura-pura berbaikan gitu kan misalnya. Itu kan malah akan jadi tontonan yang artificial, tontonan yang pura-pura gitu, hanya kosmetik saja seakan-akan nggak ada apa-apa, padahal di bawah ada perbedaan prinsip yang tidak sama. Buat kami tidak sehat gitu. Di dalam tradisi pendirian bangsa kita itu memang semua founding fathers dan founding mothers kita itu dialognya keras-keras gitu. Tetapi mereka punya dasar pemikiran yang clear gitu. Dan itu nggak mengganggu. Kalau kemudian ada stabilitas politik negara itu tidak terganggu dengan itu. Malah itu bergerak maju dialektikanya. Dan PDI Perjuangan berada di fatsun pemikiran itu. Maka buat saya kalau ada istilah rekonsiliasi tidak perlu dipaksa-paksakan. Kalau kemudian kami menganggap itu Pak Prabowo layak didukung dan kami mengambil posisi sebagai mitra strategis dan mitra kritis, ya biarkan kami saling berada di posisi yang saling menghormati satu sama lain itu. Nggak perlu kalau kumpul lalu dianggap harus rangkul-rangkulan, harus bersama-sama. Nggak perlu kemudian kalau di luar pemerintah dianggap berarti semua program pemerintah akan kami sikat.
tidak bisa logika hitam dan putih itu diberlakukan secara langsung gitu ya dalam konteks PDI Perjuangan. Saya rasa itu, Mas. Baik, Bang Ege, di meja itu ada Bu Mega, Pak Prabowo, ada Mas Gibran, dan mungkin berdekatan dari mejanya itu ada Pak Tri Sutrisno. Kira-kira suasana seperti apa sih menurut Anda, Bang Ege? Yang menyampaikannya itu kan dengan sangat baik adalah Ketua MPR kita, ya. Itu Bang Mujani menyampaikan dengan sangat baik bahwa suasananya bagus, lalu ada katanya saling bercanda lah, kurang lebih seperti itu, walaupun tidak didukung oleh gambar, tidak didukung oleh video. Jadi Kevin Egan, malam ini saya mau menyatakan sebagai katakanlah pemerhati atau peneliti komunikasi, pernyataan Aryo Seno Bagoskoro tadi jelas sekali. Ini tidak bisa berrekonsiliasi kalau soal-soal prinsipil, ya, hal-hal yang menyangkut antara kader yang sudah selesai dengan partainya begitu. Tapi bahwa dalam sebuah pertemuan itu kemudian ada semacam, ya sayang gambarnya nggak ada sih ya, bercandanya nggak, tapi cuma saling unggah saja. Nggak saling juga mungkin, ada pihak yang nggak unggah. Jadi agak susah saya menjawabnya, Kevin. Tapi yang mau saya tekankan adalah dalam perjalanan kenegaraan dan kebangsaan kita akan banyak kan acara seperti ini. Ada Hari Lahir Pancasila, nanti mungkin Kesaktian Pancasila, dan berbagai hari-hari lainnya di mana para pemimpin negara bisa hadir lebih lengkap. Kebetulan nih Pak Jokowi nggak hadir karena alergi kulit. Nanti mudah-mudahan pada hari lain semua bisa hadir, termasuk Bu Mega. Namun demikian, kalau kita berharap akan ada rekonsiliasi dalam waktu dekat, saya mengatakan jawabannya adalah tidak demikian. Yang saya akan merasa senang dan bahagia itu adalah cara Bapak Presiden kita menyambut tamu-tamunya dalam konteks-konteks khusus. Mas Seno, ini kan konteksnya Hari Lahir Pancasila, ada BPIP, Ketua Dewan Pengarah, Wakil Ketua Dewan Pengarah, dan lain-lain. Jadi Pak Prabowo itu mempersilahkan Bu Mega yang jalan di depan. Saya nggak tahu ya bagaimana protokoler kenegaraan dalam peristiwa-peristiwa peringatan tertentu, tapi enak. Dan dia tidak secara khusus kan terlihat memperkenalkan Gibran juga, di samping memang sudah dikenal juga. Saya rasa kalau diperkenalkan seperti beberapa tamu negara lain itu dia memperkenalkan Let Call Teddy misalnya ya kan diperkenalkan itu ya. Ini tidak diperkenalkan gitu. Jadi suatu cara komunikasi yang efektif tidak usah dibicarakan, namun ya tidak menempatkan Mas Gibran dalam situasi yang tadi saya katakan awkward atau canggung itu. Walaupun dari hal seperti ini kita bisa menangkap macam-macam pesan. Kalau saya menangkap pesan bahwa bagi Pak Prabowo pada Hari Lahir Pancasila Bu Megawati menempati posisi yang amat penting di negara ini, gitu ya. Maka Wakil Presiden, apalagi anak muda ya bisa menyusul di belakang lah. Ya, oke, terakhir singkat saja Pak Andi. Jadi apakah rekonsiliasi sesuatu yang diinginkan oleh Jokowi Mania antara Bu Mega dan Pak Jokowi? Ya, kalau kita melihat apa yang dikatakan Mas Seno, ya saya juga setuju ya. Biarlah proses itu akan berjalan seperti apa. Yang terpenting adalah bahwasanya kita ini ada pemimpin-pemimpin bangsa kita ini bisa duduk satu meja, kita bersenda gurau, itu membuat suatu apa ya, titik hujan di tengah padang gurun gitu. Ya, jadi ada rasa optimis dalam diri kita semua bahwasanya semua persoalan-persoalan itu ya untuk kita berbicara NKRI itu dapat ditanggalkan. Persoalan-persoalan pribadi dan sebagainya. Kita mencontoh seperti Pak Bung Karno dengan Muhammad Nasir, Bung Karno dengan Muhammad Hatta, walaupun mereka berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi mereka adalah sahabat yang kuat, sahabat yang sangat erat sekali, dan meninggalkan hal-hal yang bersifat yang ideologi, dan itu dalam arti sebagai satu bingkai negara Republik Indonesia sebagai anak bangsa Indonesia itu. Jadi kita berharap bahwasanya dengan adanya momen dari hari lahirnya Pancasila ini step awal dari kita dan juga para pemimpin-pemimpin kita untuk bisa terus berkomunikasi sehingga dapat terciptanya masyarakat Indonesia yang walbatun taibatun warabun ghafur. Oke. Itu saja Mas Kevin. Oke. Pak Andi, Bang Ege, dan Mas Seno, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Download Metro TV Extend sekarang.